Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini dalam mengikuti kajian-kajian bersama Ustadz Wahid Rahman. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Dan mari kita persiapkan diri kita semua dan kita persiapkan alat-alat tulis kita untuk kita mencatat semua ilmu yang akan disampaikan oleh semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama kembali. Mudah-mudahan bersama kita ini dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada sekarang di penghujung tahun. Ya, pada tahun 2023 kita bersyukur kepada Allah. Allah masih anugerahkan kita umur panjang. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang umurnya panjang dan amalnya baik. Seburuk-buruk manusia adalah yang dikasih umur panjang tapi amalnya buruk. Semoga kita semua termasuk orang-orang terbaik. Akan tetapi inti daripada itu semua saya ingin sampaikan, sebelum materinya sampai mana saya lupa ya. Ada satu makalah indah. Kata ulama, wa umrina qisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang sebenarnya. Sedangkan dosa kita makin hari makin bertambah. Orang yang mengatakan umurmu bertambah secara kuantiti, tapi secara substansi sesungguhnya umur kita makin berkurang. Artinya kematian kita makin dekat. Saat waktu berganti, tahun berganti, itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan hidup kita makin hari makin berkurang. Ketika kesempatan itu makin hari makin berkurang, maka sesungguhnya adalah kematian kita makin dekat. Saya ulangi, maka sesungguhnya kematian kita makin dekat. Nah, karena itu kita perlu memahami di penghujung tahun ini, agar kita tidak menjadi orang yang melampaui batas. Coba renungkan Al-Quran. Pada surah ke-63 ayat 9.
Surat 63, surat Al-Munafikun ayat ke-9. Ya Wahai betul. orang-orang Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Siapa berbuat demikian, maka akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, karena itu sebagai apa ya, berada di penghujung tahun, kita bersyukur memang kepada Allah. Tapi kita juga harus merenung bahwa usia kita ini makin hari makin berkurang. Saat usia makin berkurang, tadi Anda sampaikan, berarti kematian kita makin dekat. Dan mengingat mati itu adalah niscaya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, pertanyaannya ringan sekali. Ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling pintar itu ya Rasulullah? Yang paling cerdas. Nabi hanya mengatakan dua hal. Apa itu kata Nabi? Yang pertama adalah aktsaruhum lil mauti dzikran. Dan yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kata Nabi yang pertama adalah mereka yang paling banyak mengingat mati. Itulah sesungguhnya orang cerdas. Karena dengan mengingat mati akan membuat kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dan dengan mengingat mati pula, kita akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk, kalau kata Ayanda Baswar, mengisi koper-koper kita. Dan dengan mengingat mati akan membuat kita menghindari semua perbuatan yang tidak baik. Berubah kepada perbuatan yang bermanfaat. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Karena itu pula, ya, kita juga mesti sadar. Saya pernah mengatakan bahwa mati itu tidak pernah menunggu kita. Tapi kita semua yang menunggu kematian itu kapan datang. Saya ulangi. Mati tidak pernah menunggu kita. Mau atau tidak mau. Tapi kita semua yang menunggu kematian. Kapan dia tiba. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu waktunya. Karena itu Allah berfirman dan memberitahu kita pada Al-Quran surat 7 ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Monggo. Surat 7 ayat 35, 34 ya. 34. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Baik. Pada setiap umat itu ada batas waktunya. Kita semua punya batas waktu.
Dan tidak pernah tahu selama apa batas waktu kita hidup. Setiap umat punya batas waktu. Dan ketika batas waktu itu datang, kata Allah, tidak seorang pun yang bisa menundanya. Tidak ada seorang. Dan tidak ada seorang pun pula yang dapat memajukan. Karena itu, Anda katakan, kematian tidak pernah menunggu kita. Tapi kita yang menunggu kapan dia datang. Hanya waktu-waktu itu saja yang sedang kita tunggu sebenarnya. Dan yang kedua, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mati tidak pernah mengenal waktu. Seluruh waktu bagi kita adalah kematian. Seluruhnya. Karena kita nggak tahu kapan dia datang. Dan ketika dia datang, selesai. Itu yang disebut hadimul laddat. Saat-saat terputusnya segala kenikmatan dunia. Al-Quran, surat 62, mohon maaf, 63 ayat ke-11. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Surat 63 ayat 11. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Tak ada satupun apa yang kita lakukan di dunia ini yang lepas dari catatan Allah. Maka orang yang cerdas, dia akan memperbanyak amal ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan mati itu datang. Karenanya seluruh waktu buat kita adalah kematian. Maka tak ada waktu yang harus kita lewati kecuali dengan kebaikan, 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 dan kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kapan mati itu datang. Ini yang disebut oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an dengan muhasabah. Yang kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab oleh Allah. Perbaiki, koreksi diri kita sebelum kita kelak dikoreksi oleh Allah. Ini penting sekali, muhasabah. Kemudian yang ketiga, ayah bunda sekalian, kalau tadi mati tidak pernah menunggu kita, tapi kita yang menunggu kematian. Yang kedua, mati tidak pernah mengenal waktu, seluruh waktu adalah kematian. Dan yang ketiga penting untuk dipahami, mati itu sangat dekat.
mati itu sangat dekat. Satu ketika Imam Az-Zarzuri mengatakan, begitu dekatnya mati dengan kita, hampir tidak ada jaraknya. Saking dekatnya kematian itu dengan kita, hampir tidak ada jaraknya. Dekat sekali. Dikatakan dalam satu hadis, hadis ini berjalur dari Buraidah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Buraidah radhiyallahu an, Nabi bersabda begini, hal tadruna ma hadihi wa ma hadihi? Hal tadruna ma hadihi wa ma hadihi? Apakah kalian tahu, kata Nabi, apa ini, apa itu? Sahabat semua bingung. Warama bihassatain. Tiba-tiba Nabi melempar 2 kerikil. Kemudian qalu, sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi melempar 2 kerikil. Lalu Nabi tanya, apa ini, apa itu? Apa kerikil ini dan apa kerikil itu? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini satu metodologi yang sangat indah ketika Nabi mengajarkan kepada kita. Lalu kemudian qala, Nabi menjawab, hadaka al-amal wa hadaka al-ajal. Kata Nabi, ini adalah kematian kalian. Kerikil yang dekat ini adalah kematian kalian. Sedangkan kerikil yang jauh itu adalah angan-angan kalian. Angan-angan kalian jauh sekali. Tapi kematian kalian dekat. Begitu dekatnya, hampir tidak ada jarak. Nah, ini ayah bunda sekalian. Mati itu dekat sekali. Yang Nabi gambarkan seperti kerikil yang dekat dengan kita dilempar oleh Nabi. Kemudian yang berapa ya? Keempat ya. Yang keempat. Ingat baik-baik. Kita tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kematian. Tidak akan pernah bisa. Kalau yang pertama tadi, mati tidak pernah menunggu kita, tapi kita yang menunggu kematian. Yang kedua, mati tidak pernah mengenal waktu. Seluruh waktu adalah kematian. Yang ketiga, mati sangat dekat. Begitu dekatnya, hampir tak ada jarak. Dan yang keempat, ayah bunda sekalian, mati itu kita tidak pernah bisa lari. Kita tidak akan pernah bisa lari dan bersembunyi dari kematian. Tidak akan pernah. Dalilnya adalah Al-Quran. Surat ke-62 ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Monggo. 62 ayat 8. Apakah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Coba renungkan. Kul katakannya. Innal mauta alladhi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya. Fa innahu mulakikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menemui kalian. Saya ulangi. Katakanlah sesungguhnya kematian yang semua kalian tidak mau lari darinya. Fa innahu mulakikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menemui kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dikabarkan kepada kalian semua yang telah kalian lakukan di dunia ini. Jadi ayah bunda sekalian, mati kita tak pernah bisa lari. Bahkan Nabi pernah memberi contoh. Kata Nabi, khattan Nabi khattan murabba'an. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Wa khatta khutatan sigharan fil wasat min janibihi alladhi fil wasat faqal. Hada al-insan. وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهو خارج أمله وهذه الحطات الصغار الأعراض فإن أخطوا هذا نحشه هذا وإن أخطوا هذا نحشه هذا. Ini penjelasan bahwa kita tidak pernah bisa lari dari kematian. Kata Nabi, Abu Hurairah satu waktu menuturkan, kata Abu Hurairah, Nabi membuat garis bentuknya persegi empat panjang seperti handphone. Lalu Nabi menarik garis di tengah panjang sekali sampai lewat dari persegi empat. Lalu Nabi membuat garis-garis kecil di tengah tiga. Kata Nabi, ini manusia loh, sambil menunjuk di tengah persegi empat itu. Dan persegi empat ini kata Nabi adalah kematian. Artinya apa? Manusia dikelilingi oleh kematiannya. Manusia tidak pernah bisa lari dari kematiannya. Dan kematian itu mengelilingi diri kita. Kita nggak bisa lari. Itulah kematian. Maka melupakan kematian niscaya musibah dan kehancuran. Mengingat kematian adalah sebuah kecerdasan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah. Dan mati itu penghancur segala kenikmatan orang yang hidupnya tadinya. Bergelimang dengan kenikmatan apapun yang dilakukan, apapun dia miliki, keinginan apapun dia bisa. Mati datang, maka putus segala kenikmatan itu. Putus segala kenikmatan. Coba direnungkan Quran dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu surat 26. Ayat 205 sampai 207. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Monggo.
surat 26 ayat 205 sampai 207. Kenapa ya? Kok di-mute? Ada gangguan sinyal kayaknya, Ustaz. Berapa? 205 atau 207 ya? Ya, 205 sampai 207. Suara 205, maka bagaimana pendapatmu jika niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Jadi kematian itu merupakan pemutus segala kenikmatan. Maka disebut hadimul. Nabi pernah mengatakan, aksiru, perbanyaklah oleh kalian zikra hadimul laddat, mengingat saat-saat terputusnya segala kenikmatan. Saya ulangi, Nabi mengatakan, aksiru zikra hadimul laddat, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat saat-saat terputusnya segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Maka kematian itu merupakan satu pemutus segala kenikmatan dunia. Ayah bunda, kalau sudah seperti ini, maka apakah kita masih mau menjadikan dunia sebagai tujuan? Saya ulangi, kalau kita sudah tahu kematian itu pemutus segala kenikmatan, apakah dalam hidup ini masih kita akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidup? Coba kita renungkan. Jika itu yang terus kita lakukan, demi Allah, dunia sama sekali tidak memberi apapun kepada kita kelak di akhir. Saya ingin mengajak kita berpikir, buka surat Hud, surat yang ke-11, ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kematian merupakan pemutus segala kenikmatan. Orang yang cerdas, dia tidak hanya menikmati keindahan dunia ini, jauh dari baik. Karena itu Allah memberitahu, man kana yuridul hayatad dunya, siapa orang tujuan hidupnya hanya dunia, 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 wazinataha, dan seluruh keindahan dunia. Jadi siapa orang yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia dan seluruh keindahannya, apa yang Allah berikan? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka Allah cukupkan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia.
Kenapa sih sinyalnya suka hilang-hilang nih, Ruth? Nyaplah apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa-apa dan ini mesti kita renungkan dengan baik. Di akhir tahun ini kita harus banyak mengingat ini. Agar apa yang terjadi? Kita ini unik. Setiap akhir tahun kita hasabah, kita bukannya merenung, malah kita seolah-olah lupa bahwa waktu terus berjalan. Ketika waktu berjalan, kematian makin dekat. Malah kita lupa semua itu. Karena kita sangat diwarnai pola hidup kita oleh orang-orang di luar Islam. Ikhwani wa ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin ajak renungkan lagi Quran surat 17 ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Surat Al-Isra ayat 17, 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang di dunia, maka segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang ini, dunia yang menjadi orientasi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki. Kami kasih bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan teraniaya dan terusir. Nah, ayah bunda sekalian, apakah ini saja yang kita pikirkan? Kita lupa akan kematian kita. Bahwa ada kehidupan setelah dunia, adalah kehidupan akhirat. Dan itu adalah yang sesungguhnya. Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah senda gurau, permainan. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah. Seandainya kalian tahu, seandainya kalian mengerti. Tapi kita tidak pernah mau tahu. Kita tidak pernah mau mengerti. Karena itu Allah ingatkan kita agar kita selalu mengingat nanti akan datang kematian, akan datang pembalasan, di mana semua yang hari ini kita usahakan tidak ada gunanya, harta, anak, apapun itu. Allah ingatkan itu agar kita tidak melampaui batas. Quran surat Luqman surat 31 ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a.
Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat Luqman ayat 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, ittaqu, takutlah kalian, Rabbakum, kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, wakhshaw, dan takutlah kalian semua, yauman, pada satu hari, la yajzi walidun an waladihi, di mana seorang ayah tak bermanfaat buat anaknya. Wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'an, dan seorang anak sama sekali tidak akan memberi manfaat dan bisa menolong ayahnya. Dan ingat, inna wa'dallahi haq. Hari ini, hari itu, tentang ketika anak tidak bisa menolong ayahnya, ayah tak bisa menolong anaknya, itu adalah janji Allah dan janji Allah itu benar. Pasti akan terjadi. Karena itulah Allah ingatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalau begitu, janganlah dunia ini memperdayakan kita. Jangan nanti kita berada di akhir tahun ini kita berfoya-foya. Kita berada di akhir tahun kita lupa akhirat. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah dunia itu memperdayakan kalian. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah pula syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Ini yang selalu saya ingatkan. Karena orang Islam di akhir tahun justru meniru kebiasaan orang-orang di luar Islam. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang Islam menyerupai kebiasaan orang di luar Islam, apa yang terjadi? Maka mereka bagian dari orang-orang tersebut. Ayah bunda sekalian yang saya cintai, sekali lagi saya ingin menyampaikan, janganlah dunia ini yang akan terputus segala kenikmatannya membuat kita terpedaya. Ingat, janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Kematian pasti datang, siksa kubur akan terjadi. Nanti di akhirat itu semua akan terjadi. Renungkan Quran kembali, surat Fatir ayat ke-5. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat Fatir ayat ke-5. Surat 35 ayat ke-5. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Inna wa'dallahi haq. Sungguh janji Allah itu benar.
Karena itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah dunia ini memperdayakan kalian, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah pula setan yang pandai menipu memperdayakan kalian tentang Allah. Tapi memang ya, dunia ini sangat menyenangkan. Dunia ini sangat membuat kita terpedaya. Karena itu Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita, inna dunya hulwah. Sesungguhnya dunia itu manis. Dunia itu manis. Khadirah. Dunia itu hijau. Karena manis orang datang berduyun-duyun. Karena hijau orang semua menghampiri. Tak ada orang yang mau menjauh dari dunia. Wa innallaha mustakhlifukum. Dan Allah mempercayakan dunia itu kepada maka perhatikanlah bagaimana mereka berbuat terhadap dunia. Dunia. Mereka mengejar dunia lupa itu boleh atau tidak. Orang mengejar dunia lupa akhirat. Karena itu Allah ingatkan, fattaqud dunya, takutlah kalian semua terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian semua terhadap wanita. Hadis ini berjalur dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah dunia. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, berjalur juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna mimma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Apa kata Allah? Ini penting untuk dipahami. Sesungguhnya salah satu perkara yang paling aku khawatirkan dari kalian, yang paling aku takutkan dari kalian, apa itu? Ma yaftahullahu alaikum, ketika Allah membukakan kepada kalian min zahratid dunya, dari bunga-bunga dunia, wa zinataha, dan seluruh perhiasan dunia. Itulah yang Nabi paling takutkan dari kita. Oleh karena apa? Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Sungguh bagi setiap-tiap umat itu ada fitnah. Dan fitnah terbesar umatku adalah dunia ini. Man kana yuridul harthal akhirah. Barang siapa menginginkan ladang akhirat, maka dia akan dapatkan. Kalau dunia saja, ya cukup dunia. Nah, ayah bunda sekalian, saya menyampaikan ini agar kita mampu mengevaluasi diri di penghujung tahun ini. Justru kita tidak larut di penghujung tahun ini seperti larutnya orang-orang kafir terhadap dunia. Seperti larutnya orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak mengenal agama terhadap dunia ini. Sehingga lupa dia akan kematiannya. Padahal Allah mengatakan pada surat Al-Imran ayat 185. Surat ketiga. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Setiap surat Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kita melakukan kebaikan. Jangan pernah mengatakan, ngaji, saya seperti ini. Orang-orang tak sholat, orang-orang tak ngaji, tapi hidupnya begitu nikmat. Allah ingatkan, disempurnakan pahala itu bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk dunia, tapi ibadah yang kita lakukan untuk meraih ridhonya Allah. Siapa orang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang menang. Lalu Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang memperdayakan kalian. Itulah dunia. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, boleh ditambah. Baca ya, kalau saya mengajarnya kok ayat hadis, karena saya senang berkontemplasi itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa nabluukum, dan kami uji kalian di dunia ini bisyarri, dengan sesuatu yang gak enak, wal khairi, dan sesuatu yang baik, susah dan kesenangan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan, kata Allah. Kalian semua akan mati. Dan dalam hidup ini kalian diuji dengan yang enak dan yang tidak enak, dengan kenikmatan dan kemiskinan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini perlu direnungkan dengan baik. Perlu terus direnungkan agar kita tidak melampaui batas. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mestinya setelah kita mengetahui ini, kita tidak akan lagi larut dalam hidup ini seperti larutnya orang kafir dalam dunia ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dunia buat orang kafir adalah surga yang tidak ada aturan semau mereka. Sedangkan dunia buat kami orang Muslim adalah penjara yang penuh aturan dan keterbatasan. Kita hidup ada aturan dan hidup penuh keterbatasan. Tidak semuanya boleh, apapun mau dilakukan. Itu terjadi karena orang itu adalah kafir, sehingga dunia ini bagaikan surga. Bagi orang mukmin, dunia ini adalah penjara yang penuh aturan dan keterbatasan.
Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini tanpa aturan dan dunia tanpa keterbatasan. Mereka bisa lakukan apapun. Karena apa? Karena bagi mereka dunia adalah surga. Bagi orang mukmin, dunia adalah penjara. Begitu ya. Sehingga kita tidak menjadikan hidup ini segala-galanya. Kita mesti tahu setelah hidup ada mati. Setelah mati ada kubur. Setelah kubur ada mizan, ada sirat, ada akhirat, neraka dan surga. Coba renungkan Quran. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Monggo. Surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Barang bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian tidak mau salat? Bagaimana kalian tidak mau patuh terhadap hukum Allah? Bagaimana kalian terus mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang-orang di luar Islam? Padahal kalian tadinya tidak ada. Lalu Allah hidupkan kalian di bumi ini. Dan Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita di bumi ini. Dan itu pun tidak selama-lamanya. Kemudian kalian akan dimatikan oleh Allah. Lalu bagaimana ingkar? Akan dimasukkan ke dalam kubur. Akan diperhitungkan segala apa yang kalian lakukan. Setelah itu dihidupkan kembali oleh Allah kelak pada yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati akhir. Ya Allah Rabb, sungguh tidak ada kehidupan yang utama kecuali kehidupan akhir. Dan nanti di akhirat, di hari kiamat, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah, tak akan pernah bergeming kaki manusia kelak di hari kiamat, hatta yus'ala an umurihi fima afna, sampai ditanya oleh Allah, kemana saja umurmu kau habiskan. 60 tahun Allah sudah kasih. Atau ada yang 70 tahun Allah kasih. Kemana saja kau habiskan? Wa an ilmihi fima fa'ala, dan kamu tidak akan pernah bergeming kakimu sampai kau ditanya nanti ilmumu diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaq, dan Allah juga tanya dari mana kau dapatkan hartamu, kemana engkau belanjakan. Wa an jismihi fima abla, dan tubuh yang diberikan oleh Allah sehat, kemana engkau habiskan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Buan Ustadz kepencet ini Ustadz suaranya enggak? Ya. Sampai mana tadi itu commute-nya itu? Baik, saya ulangi hadis. La tazulu qadama abdin, tak akan pernah bergeming kaki manusia yaumul qiyamah, hatta yus'ala an umrihi, sampai ditanya umur yang Allah berikan kemana kalian habiskan. Ilmu itu kemana kau gunakan atau tidak.
Harta yang kau dapatkan itu dari mana dan kemana kau belanjakan. Dan tubuh kita untuk apa dihabiskan. Karena itu sahabat Ali mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu akan datang, akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Dan akhirat itu akan datang menjumpai kita. Dunia akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat akan datang menemui kita. Nah, ayah bunda sekalian, 1 jam Anda sampaikan soal perenungan, soal muhasabah, kontemplasi, agar akhir tahun tidak menjadikan kita justru kehilangan makna. Akhir tahun membuat kita makin lupa kepada Allah. Yang seharusnya akhir tahun makin mengingatkan kita akan kematian kita. Sekali lagi di penghujung ini saya sampaikan, umur kita makin hari makin berkurang. Dosa kita makin hari makin bertambah. Dunia akan meninggalkan kita. Akhirat akan menjemput kita. Semoga renungan ini mampu menyadarkan saya dan membuat kita lebih bersemangat untuk lebih dekat kepada Allah dan tidak menghabiskan waktu hanya untuk kesenangan dunia. Wallahu a'lam. Silakan ya. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, sesuai dengan kondisi sekarang kita menyambut tahun baru katanya, dan kita harus hati-hati. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu yang mau mengklarifikasi atau memperjelas yang disampaikan Ustadz tadi, langsung dianu. Oh, Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik kepada surat Al-Jumu'ah yang ayat 8 bahwa kita tidak bisa lari dari kematian. Nah, kalau usaha-usaha kita untuk mengobati diri dan sebagainya, apakah itu merupakan kita lari dari kematian itu, Pak? Masya Allah. Ya. Hidup ini Allah suruh kita. Yang pertama adalah usaha. Jadi, kalau kita sakit, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berobat. Berobat ini masyru'. Berobat ini disyariatkan. Bukan berarti orang berobat itu lari dari kematian. Allah SAW mengatakan, tadawaw. Fa-inna Allah Ta'ala lam yaj'al da'an illa wada'a lahu shifa' illa da'in wahid al-haq. Nabi yang mengatakan, berobatlah kalian, berobatlah kalian, berobatlah kalian. Nabi yang suruh. Bukan berarti orang lari dari kematian. Kita tidak tahu kok mati itu kapan. Kan mati itu bisa sehat, bisa sakit. Jadi kapan saja. Jadi kalau kita sehat, sakit, kita berobat, kita berusaha untuk apa? Agar kita bisa sehat di dunia dan bisa beribadah dengan baik. Bukan berarti kita lari dari kematian. Karena kalau mau datang kematian, kapan saja bisa terjadi. Tidak ya. Ya, jadi kita harus tetap berusaha untuk sehat. Ya, berusaha untuk berobat. Karena itu diajarkan oleh Islam. Ya. Cuman Rasulullah mengatakan, innallaha lam yaj'al sifa'ukum ma hurrima alaikum. Allah tidak menciptakan obat yang diharamkan buat kalian. Jadi jangan kayak dulu orang terapi minum air seni, itu tidak benar. Ya, dan berobatnya juga jangan ke dukun. Ya, orang datang ke dukun, Pak Dokter, nggak ada gunanya.
Ya, dokter belajarnya bertahun-tahun, capek dengan ilmiah. Orang datang ke dukun begini dibelah, sambung lagi, akal-akalan. Kita dihipnotisnya saja. Ya, ini aneh betul. Ya, orang di zaman modern masih saja. Dan saya pernah pengalaman itu ya. Saya punya jemaah, ini mohon maaf ya, ini ada yang Pak Dewa kan dari Bali ya. Jadi ada jemaah saya di Jakarta sini, Jakarta Pusat, Pak. Dia itu berobat, ini anunya orangnya dari Bali. Jadi dioperasi, dia dibelet keluar, ada macam-macam gitu. Itu bayarnya puluhan juta. Dan dia bisa bawa teman-temannya yang sakit ini nanti dibelet keluar ini, keluar itu, gitu ya. Daging macam-macam. Nah, satu waktu cerita sama saya lagi kajian. Terus saya bilang, saya boleh ikutan enggak? Ini demi. Saya tanya, saya boleh ikutan enggak? Loh, Ustadz sakit apa? Wah, saya mau dioperasi juga. Sakit saya. Karena saya sudah tidak percaya. Saya ikut akhirnya. Nah, dibeleklah saya. Padahal apa yang dia lakukan tidak ada apa-apa. Cuma mata orang-orang yang di situ dihipnotis. Akhirnya, ini kan sempat rame ini. Waktu itu tahun 99. Akhirnya saya laporin orang ini ke polisi dan ditangkap. Nah, rupanya jemaah saya ini sudah habis, wah, hampir 100 juta. Ya itu dioperasi, dibelah, banyak darah kelihatan. Padahal saya lihat tak ada apa-apa. Mata orang dihipnotis. Nah, hal seperti ini di zaman sudah modern kita masih pula dibodoh-bodohi. Ya, itulah keimanan, ya, ketakwaan, belajar ilmu. Kalau orang mengerti ilmu, dia tidak akan terperosok karena dia tahu dia perbuatan syirik. Orang tak ada ilmu, disitulah dia terperosok. Saya sering bilang, orang yang berilmu itulah orang yang takut kepada Allah. Ya kan? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Anak kecil itu tidak takut main listrik karena dia nggak tahu di situ ada setrum. Kalau orang tua sudah tahu ada setrum, dia tidak mungkin main itu. Jadi orang berani itu melakukan apapun karena dia tidak ada ilmu. Orang yang punya ilmu dia tidak akan pernah berani. Saya sering bilang, orang berani dengan riba karena dia nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia tidak akan berani dengan riba. Begitu ya. Jadi berobatnya yang benar. Allah tidak menciptakan obat yang diharamkan. Dan Allah tidak menyuruh kita berobat kepada sesuatu yang syirik. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Saya tanya Pak Mas. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pak Akib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Jazakallah khair, luar biasa pencerahan pada pagi hari ini tentang kematian yang ternyata begitu dekat dan kematian itu suatu Pak Ustadz, tentu kita perlu pembekalan untuk menghadapi kematian ini setelah kita memahami hal ini. Kalau istilah Pak Maswarnya, isi koper. Nah, itu tanda-tandanya amalan kita ini diterima Allah bagaimana? Jadi supaya koper ini benar gitu. Jadi supaya mempersiapkan kematian ini kita akan beramal soleh, kita akan bertobat, kita ingin bertobat. Apakah ada tanda-tanda bahwa amalan kita itu kira-kira diterima Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, dalam salah satu ayat itu Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Berarti jin itu beribadah juga Pak Ustadz ya. Dan berarti jin itu juga ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kira-kira begitu. Mohon sedikit tambahan penjelasan. Terima kasih Pak Ustadz Wahid. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah memberi guidance kepada kita dari Al-Quran dan Hadis agar amal kita diterima oleh Allah. Setelah guidance-nya ini Allah berikan dan kita lakukan petunjuk-petunjuk itu,
maka kita berpositif thinking kepada Allah, ibadah kita diterima. Apa itu? Satu, ibadah itu mesti ikhlas. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, tidak ada keikhlasan, maka tak bernilai ibadah itu. Masya Allah. Masya Allah. Yang kedua, ittiba Rasul. Apa ittiba Rasul? Ibadah yang kita lakukan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang menurut kita baik, menurut kita oke, kalau tidak ada petunjuk dari Nabi, maka tidak akan ada gunanya. Inilah yang Nabi katakan, man ahdatsa fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama yang itu tidak datang dari agama, maka ditolak. Jadi ibadah itu guidance-nya, ya, kalau mau diterima oleh Allah, yang pertama ibadah itu mesti ikhlas kita lakukan. Baik konteksnya sosial maupun ritual. Yang kedua, ibadah itu ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Jika itu bentuknya ritual. Kalau bentuknya sosial, silakan melakukan sebaik-baiknya selama tidak ada larangan. Kemudian kita bisa merasakan ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah adalah membawa kita lebih baik atau tidak. Membuat kita lebih cinta atau tidak kepada Allah. Membuat kita lebih takut atau tidak kepada Allah. Itu kata ulama. Jadi yang pertama kita bisa ukur apakah ibadah yang kita lakukan sudah membawa kebaikan. Apa kebaikannya? Satu tadi, membuat kita lebih baik atau tidak. Jika ada orang ibadah tapi tidak membuat dia lebih baik dalam dunia sosial dan ritual, maka ibadah dia tidak bernilai. Karena itu Allah mengatakan, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Lihatlah mereka rukuk dan sujud, yang rukuk dan sujud mereka nampak di wajahnya. Nampak di wajahnya adalah membuat orang itu jauh lebih baik, berubah. Yang kedua, ibadah itu akan membuat orang lebih cinta kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Kalau ada orang beribadah tapi membuat orang itu jauh dari Allah, maka ibadah itu tak manfaat. Yang ketiga, ibadah itu seharusnya membuat orang lebih takut kepada Allah. Jika orang beribadah tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, dia ibadah tapi maksiat, maka ibadah itu kurang bernilai. Karena ibadah yang bernilai akan membuat orang jauh lebih takut kepada Allah, artinya membuat dia sejauh mungkin meninggalkan apa yang Allah tak suka. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau merasakan kenikmatan beribadah bagaimana Pak Ustadz? Semakin apakah itu kalau itu bukan ibadah ya. Bahkan kata Nabi itu sudah merasakan manisnya iman. Ya. Orang yang merasakan manisnya iman, dia merasa lezat dengan beribadah. Jadi kalau itu tertinggal sudah merasakan nikmat. Kadang-kadang kalau kebetulan tertinggal sholat tahajud itu kita sampai menangis gitu Pak Ustadz. Jadi penyesal sekali gitu, tidak ada kesempatan yang harusnya bisa menghadap Allah. Ada rasa-rasa seperti itu apa gitu kita bisa diterima. Itu bahkan sudah merasakan nikmatnya iman. Dan ketika orang terbiasa melakukan tahajud, lalu kemudian tertidur, maka pahala dia sempurna. Karena orang itu akan mendapatkan pahala sesuai kebiasaan yang ia lakukan. Misalnya, ayah Akib biasa duha. Pada waktu itu ayah kemudian bepergian sehingga tidak melakukan duha. Maka pada hari itu ayah mendapatkan pahala sholat duha yang sempurna.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi Allah itu begitu cinta dan sayangnya kepada kita. Kita ingin melakukan kebaikan, kebaikan tak kita lakukan pahalanya sempurna. Kita ingin melakukan kebaikan, kebaikan kita lakukan pahalanya 10 sampai 700 dan berlipat. Orang ingin melakukan dosa, dosa tak lakukan, dia dapat pahala 1. Orang melakukan dosa, dosa ia lakukan, maka dosanya hanya semisal. Lalu dia terlanjur dalam dosa, lalu dia datang kepada Allah, semua dosa dimaafkan. Orang biasa melakukan kebaikan dan kebaikan itu tidak dilakukan karena sakit atau hal lain, maka dia mendapat pahala sempurna seperti yang ia rutin lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi saya lupa tuh. Jin dan manusia diperintahkan beribadah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Quran, jin itu sama dengan manusia, cuman beda penciptaan. Manusia dari tanah sifatnya zahir, jin dari api sifatnya ghaib. Nah, jin dan manusia berpotensi untuk jahat kedua-duanya. Maka ada Allah mengatakan kita berlindung kepada Allah minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jin buruk, manusia buruk. Dan manusia serta jin juga berpotensi untuk baik. Karena itu Allah katakan, tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin ada yang muslim, jin ada yang kafir. Manusia ada yang muslim, manusia ada yang kafir. Jin ada yang baik, jin ada yang enggak baik. Begitu juga manusia. Bisa dibaca dalam surat Al-Jin. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Wa jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Makasih, Pak. Baik, cukup Pak Akib. Terima kasih, cukup Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Yang lain, silakan Bu Mumun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanyakan tadi Pak Ustadz itu menerangkan surat Luqman ayat 33, manusia itu harus bertakwa kepada Allah karena nanti anak nggak bisa menolong bapak, bapak nggak bisa menolong anak. Tapi pernah kami dengar bahwa kita umat Islam yang sudah masuk surga itu bisa menolong keluarga atau teman-teman yang masih ketinggalan di neraka. Itu bagaimana Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dirahmati oleh Allah, semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat, Bunda selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, yang dimaksud adalah ini pada hari kiamat. Yang dimaksud adalah pada hari kiamat. Sehingga orang pada hari kiamat, seorang anak tidak bisa bantu ayahnya, ayah tak bisa bantu Tidak bisa, masing-masing sibuk dengan ini yang dijelaskan juga dalam Quran pada surat 80 ayat 33 sampai habis. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة. Pada hari ketika sangkakala kedua dibunyikan suaranya yang memekakkan telinga. Seseorang tak peduli dengan saudaranya, seorang tak bisa menolong ibu dan bapaknya, tak bisa menolong istri dan anak-anaknya, semua sibuk dengan dirinya. Itu yang dimaksud di hari kiamat. Tapi nanti ketika sudah ada di kubur, sudah ada di neraka atau di surga, seorang bisa meminta kepada Allah untuk menolong temannya bahkan.
Makanya karena itu dalam Islam kita diajarkan mencari teman yang baik karena teman tidak hanya berhenti di dunia sampai ke akhirat. Misalnya nih saya sekarang berteman dengan Ayah Akib, saya berteman dengan Ayah Mazwar, lalu nanti Ayah Mazwar, Ayah Akib ada di surga, lalu tak lihat Wahid di surga. Bunda Ayah bisa bilang, ya Allah, Wahid itu dulu ngajar saya ya Allah, kajian bersama saya. Tapi sekarang kok tak terlihat ya Allah, tolonglah dia ya Allah. Maka Allah akan menolong saya. Melalui Ayah Akib dan melalui Ayah Mazwar dan bunda-bunda semua. Maka yuk sahabatkan kita dengan orang-orang saleh. Yang dimaksud itu di hari kiamat ya Bun. Makasih Ustaz. Tapi saya ingin mengatakan, yuk andalkan amal kita. Jangan mengandalkan orang lain. Allah Ta'ala mengatakan pada Quran surat 18:46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta, anak hanyalah perhiasan dunia. Sedangkan amal soleh yang terus menerus sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik akan menjadi rapat wallahu a'lam. Masya Allah. Makasih. Baik, terakhir barangkali sudah tinggal berapa menit. Kelihatannya Bu Murniati mau tanya. Oh bukan. Baik. Ustadz tadi disampaikan bahwa jangan mengejar dunia begitu Ustadz ya. Akhirat lah tujuan. Jadi tentunya kita bukan disuruh Allah hanya beribadah saja. Tapi di dunia ini kan kita perlu kejar tapi dengan tujuan akhirat gitu Ustadz. Sehingga kita bisa di dunia ini bermanfaat bagi orang lain dan kita juga bisa mengembangkan Islam lebih jauh dengan merebut mungkin posisi di perusahaan barangkali begitu sehingga kita bisa lebih banyak mengajak orang untuk berbuat baik begitu Ustaz. Tapi tujuan kita tetap akhirat ya karena itu apakah bisa kan Ustaz ya? Ayah bisa buka Quran surat 28 ayat 77 Al-Qasas. Surat 28 ayat ke-77. وَبَتِّعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian di dunia. Dan jangan lupakan dunia. Jadi artinya apa? Kejar dunia itu, tapi untuk kepentingan akhirat. Itu dalilnya Quran. Nah, ayah bunda sekalian, di penghujung kajian ini, saya ingin bukan menasehati, memberitahu diri saya dan kita semua. Ini kan sekarang kita ini diramaikan dengan debat-debat itu. Ya, ayah bunda yang sudah sepuh, kayak saya juga, kalau debat itu tidak ada manfaat, membuat hati kita jadi sakit, hati kita menjadi kotor, tahu salah ditonton. Toh sudah tahu siapa yang mau dipilih. Ya, sudahlah. Kita sudah tahu siapa yang mau dipilih. Buat apa nonton itu membuat hati kita jadi kotor, membuat hati kita jadi sakit, membuat kita kemudian menjadi berdosa. Akhirnya kita ngatain orang. Akhirnya kita, aduh saya tidak ngerti. Sudahlah buat kita yang seumuran ini ya, lebih baik baca Quran aja deh. Ngapain nonton debat presiden dan calon presiden. Toh sudah tahu juga siapa yang mau dipilih kan. Nggak mungkin milih saya juga kan, karena nggak ada. Nah ya ayah bunda ya, jangan kotori hati kita. Jangan bikin hati kita sakit. Jangan bikin darah kita naik.
Sudahlah sebelum nonton darah kita 120 gara-gara nonton jadi 180 nanti. Janganlah ya. Sudahlah nggak ada gunanya kita baca Quran sajalah. Ya. Saya yang masih umur masih muda lah menurut saya 50 tahun. Saya tak suka menonton debat-debat. Oleh karena Nabi mengatakan ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Akan kujamin kalian akan mendapatkan rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun yang diperdebatkan adalah kebenaran. Karena tak ada debat cari benar, semua debat yang dicari menang. Ketika menang orang akan bangga dan sombong. Bangga dan sombong menjadi penghalang orang masuk surga. Mohon maaf, saya bukan tak setuju dengan apa yang dilakukan KPU. Silakan. Tapi buat jemaah saya selalu memberi nasihat buat saya dan para jemaah saya untuk seperti ini. Karena itu tidak manfaat betul kok. Wallahu a'lam. Ustadz, sedikit Ustadz udah nyinggung itu. Kalau kita ngajak teman atau saudara atau siapa gitu untuk memilih salah seorang begitu Ustadz, karena kita tahu seseorang itu biar dia tidak salah pilih begitu Ustadz. Boleh kan Ustadz? Selama ayah tidak menjelekkan pasangan yang lain. Oke. Kalau orang sekarang mengatakan kita memilih yang buruk dari yang terburuk, saya mengatakan memilih yang terbaik dari yang baik. Ya, Saya tidak pernah mengatakan memilih yang buruk dari yang terburuk, tidak, tapi memilih yang baik dari memilih yang terbaik dari yang baik. Coba lihat orang itu baik, jangan pernah lihat orang itu buruk. Kalau mau melihat diri kita baru buruk. Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahan pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Masya Allah, salah ya? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.